biarlah Tuhan yang mengucapkan diri lewat hamba-Mu, berkati mulai bimbing dan hamba-Mu, biarlah tidak ada satu kata siapapun keluar dari mulai bimbing ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Oke, shalom, selamat sore saudara-saudara sekalian. Shalom. Oke, langsung saja kita membuka Alkitab kita dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang pertama sampai yang ke-11. LAI memberikan perikop di sini tentang kebangkitan Kristus. Kalau kita tahu bersama, 1 Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus sendiri dengan tema masalah-masalah jemaat dan pemecahannya. Rasul Paulus menuliskan kebangkitan Kristus ini kepada jemaat-jemaat di Korintus karena jemaat-jemaat di Korintus mengalami masalah-masalah di dalamnya, pengajaran sesat dan sebagainya. Maka Rasul Paulus menuliskan ini untuk mengingatkan kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus pada waktu itu bahwa Injil yang dia terima adalah Injil keselamatan daripada Allah. Poin yang pertama yang saya angkat di sini yaitu memberikan keselamatan. Namun sebelum itu, tema khotbah saya pada sore hari ini yaitu kado dari kebangkitan Kristus. Siapa di sini yang tidak mau menerima kado? Semua orang, setiap orang pasti akan senang dengan menerima yang namanya kado. Apalagi pada hari spesial, mungkin hari ulang tahun atau sebagainya. Setiap orang pasti ingin menerima yang namanya kado. Tidak ada satu orang pun yang tidak ingin menerima kado. Maka kado dari kebangkitan Kristus yang pertama yaitu memberikan keselamatan. Terdapat dalam ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ketiga. Kalau kita baca ayat yang kedua, oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberikan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa sesuai dengan kitab suci. Kita tahu bahwa di sini keselamatan yang diberikan Kristus itu bukan karena hasil upaya kita, bukan karena hasil iman kita atau apapun, tapi karena apa? Tindakan dari Allah sendiri. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia tidak layak di hadapan Tuhan. Sangat-sangat tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi karena Allah sendiri berinisiatif untuk mau menyelamatkan makhluk ciptaannya dia. Kita adalah ciptaan yang paling berharga yang diciptakan oleh Tuhan. Tuhan sendiri berfirman, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Maka kita adalah ciptaan yang paling berharga yang Allah ciptakan di dalam dunia ini. Maka Allah ingin menyelamatkan manusia. Itu bukan karena hasilnya kita, tapi karena apa? Inisiatif dari Allah sendiri untuk mau menyelamatkan setiap kita. Keselamatan yang kita terima itu bukanlah hasil usaha kita. Keselamatan yang kita terima bukan hasil dari perbuatan-perbuatan baik kita. Perbuatan baik kita tidak akan menyelamatkan kita, tapi karena Allah sendiri berinisiatif untuk menyelamatkan setiap kita. Keselamatan yang kita terima itu cuma-cuma, tapi bukan berarti keselamatan ini adalah barang murahan. Keselamatan bukanlah barang yang murahan. Karena kenapa? Keselamatan penebusannya dengan darah Kristus, darah Tuhan kita sendiri. Sekarang saya mau bertanya kepada saudara-saudara yang ada di sini, siapa yang tidak mau menerima barang secara cuma-cuma? Mungkin uang, siapa yang tidak mau uang 10 juta dikasih secara cuma-cuma? Setiap kita pasti mau. Begitupun dengan setiap keselamatan. Keselamatan diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Jadi saya mau pesan kepada saudara-saudari, bapak ibu saudara-saudari sekalian di tempat ini, keselamatan yang kita terima itu cuma-cuma. Jangan pernah tinggalkan keselamatan yang kita terima. Berpegang teguh kepada keselamatan itu. Karena keselamatan yang kita terima itu, sekali lagi saya katakan, cuma-cuma. Tidak ada minta bayaran. Tuhan gak mati di kayu salib, dia bilang gini, saya mati untuk kalian, saya tebus dosa kalian, tapi kalian bayar saya. Sampai hari ini kalau kita bisa bernafas, itu semua karena kasih karunia Allah. Tuhan gak suruh bayar satu kali nafas 500 rupiah, gak ada. Saya tidak pernah baca satu kata pun Tuhan minta balasan daripada kita untuk kita membayar keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang Tuhan berikan kepada kita itu keselamatan yang cuma-cuma. Saya pernah membuat satu quotes itu seperti ini. Keselamatan yang diberikan secara cuma-cuma, tetapi bukan berarti keselamatan itu barang murahan. Keselamatan bukan barang murahan yang kita bisa buang. Mungkin banyak orang yang meninggalkan keselamatan, banyak orang meninggalkan Kristus. Tapi kalau kita percaya di Tuhan, kita tahu firman Tuhan, kita tidak akan meninggalkan keselamatan di dalam Yesus Kristus itu. Poin yang kedua di sini yaitu kado bangkitan Kristus yang kedua, yaitu memberikan perubahan hidup. Kita tahu bersama bagaimana latar belakang dari Rasul Paulus.
seorang yang menganiaya jemaat Allah, dimanapun ada persekutuan, Paulus hadir di situ, bukan untuk beribadah, untuk membunuh. Dia memegang surat kuasa penuh untuk membunuh setiap orang yang percaya kepada Yesus. Dia pengikut, dia taat sama hukum Taurat, begitu taatnya dia. Tapi kalau kita tahu bagaimana setelah dia bertobat, setelah dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, saya mau katakan dia adalah rasul yang paling luar biasa. Saya mau bilang, sebagian besar kitab PB ditulis oleh Rasul Paulus. Sebagian besar kitab PB ditulis oleh Rasul Paulus. Paulus sebelum bertobat, dia bernamanya Saulus. Seperti yang saya bilang, orang yang paling kejam, Paulus. Tapi setelah dia bertobat, saya mengatakan dia orang yang paling gigih di penjara. Tapi dia nggak berhenti memberitakan firman Tuhan. Dia tidak berhenti memberitakan Injil. Injil tidak bisa selesai ditulis kalau pertama Yesus tidak lahir, yang kedua Yesus tidak mati, dan ketiga Yesus tidak bangkit, keempat Yesus tidak naik ke surga. Kalau salah satu dari keempat ini tidak ada, Injil tidak berarti. Injil bukanlah Injil kalau begitu. Maka kepercayaan kita kepada Yesus Kristus kalau Yesus tidak bangkit adalah sia-sia. Yesus memberikan perubahan hidup yang begitu berarti dalam Rasul Paulus. Rasul Paulus sangat mengalami namanya perubahan hidup. Perubahan hidup yang begitu dahsyat yang dialami oleh Rasul Paulus. Ia pergi menginjil ke daerah-daerah. Dia pergi menginjil. Kita tahu bersama 3 kali perjalanan Injil Rasul Paulus. Benar kan? Rasul Paulus 3 kali melakukan perjalanan penginjilan. Itu karena apa? Dia tidak ingin hanya dia yang diselamatkan. Dia tidak ingin hanya dia yang menerima kasih karunia Allah, tapi dia ingin setiap orang, semua manusia untuk menerima Injil itu, untuk menerima keselamatan yang dari Allah, yang Tuhan sendiri, Yesus sendiri memberikan kepada dia. Dia ingin itu untuk diterima semua orang, bukan hanya dia, tapi semua orang yang percaya. Dia mau memberikan itu kepada semua orang, untuk bisa percaya kepada Yesus, untuk bisa menerima Injil, untuk bisa menerima yang namanya tadi saya katakan keselamatan. Yang kedua, menerima perubahan hidup. Rasul Paulus sangat berubah dalam hidupnya dia. Dia begitu orang yang menjadi orang yang militan dalam pemberitaan Injil itu. Maka aplikasinya bagi setiap kita pada sore hari ini, yaitu ketika kita semua telah menerima yang namanya keselamatan dan hidup kita telah diubahkan oleh Tuhan, hendaklah itu bukan menjadi pribadi kita sendiri, untuk pribadi kita sendiri. Kita jangan egois. Rasul Paulus gak egois. Kita belajar dari Rasul Paulus, rasul yang begitu luar biasa. Makanya Injil itu harus diberitakan kepada setiap orang. Biarlah Injil itu menjadi kekuatan Allah, dan biarlah Injil itu bisa merubah setiap kehidupan kita, karena Injil itu memberikan keselamatan dan merubah kehidupan setiap kita. Amin firman Tuhan. Hambanya Pak Warisman. Bapa dalam surga, terima kasih atas kemurahan dan kebaikan, pertolongan dan penyertaan pada kehidupan kami Bapa. Dan sore hari ini kami dengan kebenaran Tuhan, buka hati dan pikiran kami, supaya kami dewasa kau. Terima kasih Tuhan dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam Bapak Ibu dan terkasih dalam nama Yesus. Terima kasih sukacitanya pada sore hari ini. Dan kiranya apa yang kita lakukan kebenaran firman Tuhan ini menjadi makna kehidupan kita. Nah, satu makna dalam kehidupan pasca ini adalah sesuatu berbeda-beda pola pikir kita. Tapi pasca kita adalah suatu makna yang penting. Tapi kita memiliki berbeda-beda makna itu apa. Tapi satu yang kita katakan bahwa adalah kita percaya Yesus Kristus. Amin. Jadi saya akan bawa kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-21 sampai 25. Jadi Rasul Petrus ini adalah seorang hamba yang menderita juga sebagai Kristus. Nah, jadi saya akan membawa tema pada sore hari ini adalah turut menderita
bersama Kristus. Sekali lagi, turut menderita bersama Kristus. Nah, kenapa alasan saya membawa tema ini turut menderita? Pada saat Yesus masih di dunia ini, kita tahu bagaimana keadaan Yesus. Dia memanggil murid-muridnya, dia berikan perumpamaan, dia berikan teguran nasihat dan teguran. Lalu bagaimana kita yang sekarang turut menderita bersama Kristus? Apakah kita dengan tema ini kita melakukan dengan kewajiban kita turut menderita bersama Kristus? Nah, jadi Rasul Petrus ini adalah yang dikatakan julukan adalah batu karang. Artinya pada batu karang, artinya Petrus itu adalah orang yang bimbang, tapi ketika dia percaya kepada Yesus, orang yang teguh. Amin. Jadi kita semua di sini awalnya kita bimbang, Yesus itu siapa? Tapi ketika kita percaya bangkit dari kematiannya, naik ke surga, lalu kita orang yang teguh. Tapi apa masalahnya? Kita percaya. Kita percaya seperti itu seperti apa? Nah, poin yang pertama yang saya mau hari ini adalah mengikuti jejak. Kita lihat dari sini. Sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggal keteladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi selama pelayanan Yesus, murid-muridnya pun mengikuti jejaknya. Tapi pada saat itu tidak percaya kepada Yesus. Siapa itu Yesus? Hanya sebagai pengetahuan mereka kenal siapa itu Yesus, tapi jejaknya mereka tidak mengikuti. Baru mereka kita jejaknya ketika mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang tersebut. Lalu dengan respon kita dengan poin yang pertama mengikuti jejak. Lalu apakah kita pernah mengikuti jejak Yesus? Selama kita hidup di dunia ini, apakah benar kita mengikuti jejak Yesus? Kita menderita bagi Dia? Sekarang kita harus bertanyakan dalam hidup kita. Jadi seorang gembala kalau dipimpin sebenarnya, ya, ketika gembala memimpin yang benar, maka orang akan mengikutinya juga yang dengan benar. Itu adalah jejak. Jejak Yesus adalah memberikan pedoman, memberikan motivasi dan arahan, supaya kita hidup di dunia ini bukan suatu kesenangan saja, bukan suatu kedamaian, tapi bagaimana siapa Yesus bebas dari kematian. Kita tahu siapa diri kita sebenarnya sampai hari ini. Nah, poin yang kedua yang saya bawakan, yang kedua adalah mengenal Yesus. Yang dikatakan di sini ketika ayat 22 ayat 3, ketika yang dicaci maki ia tidak membalas dengan mencaci maki, ketika yang menderita ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi. Wah, luar biasa perkataan seperti ini. Pada saat Yesus begini, lalu apa perkataan Dia? Dia hanya menyerahkan pada dirinya. Jadi poin yang kedua mengenal Yesus, saya akan memberikan suatu contoh. Ya, ini berupa uang. Ya, ini bagi uang rupiah. Ini pernah saya inspirasi. Uang ini kalau saya injak-injak, kalau saya terusan injak, kalau saya kalah kamar masih berlaku nggak? Masih. Lalu kalau saya bangun sampai bangun terus tong sampah, masih berlaku nggak? Berlaku. Lalu kalau saya kasih ke air, lalu saya juga masih berlaku nggak? Masih. Kalau sobek galung, kalau misalnya saya sobek, kurang kaya. masih berlaku? Tidak. Mau dibenerin. Mungkin ada beberapa orang bawa ada berat, tapi bagi saya adalah berlaku. Kenapa? Ketika orang dicaci maki, ketika orang dihaniati, ketika orang dihajar hal-hal yang keluar perkataan pikiran, tapi bagaimana bisa pikiran pikiran? Lalu dia mencoba pikiran, bagaimana saya berlaku ini? Dia mengubah perilaku dia, dia mengubah cara sikap dia, dan seperti apa? Kalau kita mau berlaku seperti orang ini, maka kita akan satukan.
bagaimana laku pasti akan disampaikan kembali. Benar nggak? Benar. Jadi seperti itu. Jadi kalau orang di mobil harus tetap masih berlaku. Tapi kalau sobek, saya berlaku. Jadi sama seperti Yesus juga. Jadi sama dengan orang ini. Jadi jangan kita berpikir bahwa kita tidak berharga. Kalau orang yang mengenal Tuhan itu benar-benar dia melalui proses perjalanan. Tapi kalau secara pengetahuan saya bilang, kalau hanya kita mengenal Tuhan secara pengetahuan, Alkitab pun kita bisa geser. Tapi kalau kita mengenal Tuhan, siapa itu Tuhan sebenarnya? Orang tidak mengenal Tuhan sebenarnya, hanya sebagai pengetahuan. Di dunia ini kebanyakan orang mengenal Tuhan, pengetahuan Tuhan, tidak mengenal secara pribadi. Jadi kita dihimbau semua yang saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita harus mengenal Tuhan, bukan secara pengetahuan kita. Ingat Bapak Ibu ya, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jangan secara pengetahuan, tapi mengenal Tuhan secara pribadi dalam hidup kita. Jadi masuk Paskah ini bukan pengetahuan kita yang kita andalkan, tapi bagaimana Yesus kita kenal bahwa dia mati di kayu salib, dia bangkit dari kematiannya, dia naik ke surga, apa yang ditujukan Roh Kudus. Sekarang kita apa? Mengikuti jejaknya. Yang kedua, kita mengenal Yesus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan yang mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Salam. Salam. Selamat Paskah bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di sini mari kita sama-sama membuka Alkitab yang terdapat dalam 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya mau bertanya, ada apa dengan manusia sehingga Tuhan datang ke dunia ini? Ada apa dengan manusia sehingga Tuhan datang ke dunia ini? Alkitab mencatat semua manusia telah berdosa. Sekali lagi saya katakan, Alkitab mencatat semua manusia telah berdosa. Dan Alkitab mencatat tanpa penumpahan darah tidak ada penebusan dosa. Jadi saya angkat tema di sini bahwa kebangkitan Kristus yang membawa pengharapan. Saya mau tanya yang memiliki harapan angkat tangan. Yang memiliki harapan adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kita memiliki harapan sekarang, kita memiliki harapan besok, kita memiliki harapan nanti, dan kita memiliki harapan yang kekal. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang saya mau katakan di sini bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu membawa perubahan. Kebangkitan Tuhan Yesus membawa pengharapan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi kita mencatat bahwa tidak semua orang akan diselamatkan. Siapa yang percaya dia akan diselamatkan. Dan saya percaya bahwa kita semua ada di sini, kita percaya bahwa Tuhan telah bangkit. Baik, yang pertama yang saya angkat di sini adalah saya akan fokus pada ayat yang kedua. Yang saya angkat tadi adalah ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ayat yang kedua di sini mengatakan, oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang kepadanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu.
kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, poin pertama yang saya angkat di sini adalah berpegang teguhlah pada firman Tuhan. Berpegang teguhlah pada firman Tuhan. Dalam bahasa Yunani berpegang teguh, katecho yang artinya menahan, memegang, memiliki, mengurung. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita berpegang teguh pada firman Tuhan. Alkitab ini adalah jaminan bagi kita. Kita tahu silsilah Yesus Kristus, kehidupan Yesus Kristus, kematian Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus. Kita tahu dari sini. Tanpa Alkitab kita tidak tahu. Tanpa Alkitab kita tidak tahu. Alkitab di sini saksi-saksinya menyatakan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus benar-benar terjadi. Kebangkitan Tuhan Yesus benar-benar terjadi. Jadi kita mestinya harus berpegang teguh pada firman Tuhan. Walaupun kita lihat sekarang ini banyak yang membakar Alkitab. Walaupun sekarang ini banyak yang membuang Alkitab. Walaupun sekarang ini banyak yang tidak menganggap Alkitab ini penting. Tetapi kita adalah katakan bahwa ini adalah Alkitab kehidupan bagi orang-orang percaya. Kita hidup, kita percaya karena dari Alkitab ini, bukan dari buku-buku sejarah, tetapi dari Alkitab ini kita tahu silsilah Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagian yang kedua yang saya angkat di sini adalah bagian C, bagian D. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Jadi saya angkat poinnya, kepercayaan tidak akan sia-sia. Kepercayaan saudara dan saya di dalam Yesus bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati tidak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia. Dalam bahasa Yunani-nya kepercayaan adalah pisteo yang artinya beriman, percaya terhadap Allah dalam Kristus, mempercayai, meyakini seseorang atau sesuatu, mempercayakan sesuatu kepada orang lain. Artinya Tuhan mau supaya kita jangan percaya 75%, jangan percaya 85%, atau kita jangan percaya hanya 99%. Tuhan katakan percaya dengan 100% bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi manusia. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa kebangkitan Tuhan Yesus benar-benar terbukti. Kitab Korintus ini ditulis sendiri oleh Rasul Paulus. Ini menjadi kesaksian Rasul Paulus. Dan kita tahu dalam Alkitab ayat 1 sampai ayat yang ke-8 mengatakan bahwa pada saat Tuhan Yesus bangkit, Dia menampakkan diri kepada Kefas. Dia menampakkan diri kepada ke-12 muridnya. Dan Dia menampakkan diri lebih dari 500 orang. Dia menampakkan diri juga kepada Yakobus. Dia menampakkan diri kepada semua rasul. Dan yang terakhir Dia menampakkan diri kepada Rasul Paulus yang mencatat kitab Korintus ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Kristus, dalam kitab Taurat bahwa dalam hantu Taurat membuktikan bahwa ini benar, itu harus lebih dari satu orang, minimal harus 2 saksi baru membuktikan bahwa itu adalah benar terjadi. Tetapi Tuhan membuktikan pada saat Dia bangkit dari antara orang mati, Dia mengambil kunci di dalam maut untuk mengalahkan maut, dan Dia bangkit dari antara orang mati. Dia membuktikan, Dia menampakkan diri lebih dari 500 orang. Jadi ini bukan abal-abalan saja. Ini kita percaya karena kita benar-benar percaya bahwa Kristus telah bangkit bagi kita semua. Jadi saya katakan bahwa setiap kita telah memiliki harapan yang pasti. Amin, Tuhan. Selanjutnya kami persilakan buat saudara Dodi Muswara Kiku. Kita berdoa.
surga Bapa yang baik, siapkan hati pikiran kami Tuhan untuk mendengarkan firman. Berfirmanlah bagi kami semua Tuhan, baik yang membaca menyampaikan firman Tuhan dan yang mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat-Mu ini. Haleluya. Amin. Langsung saja kita baca kitab kita yang terambil dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-24 sampai pada ayat yang ke-29. Saudara-saudaraku, saya juga secara pribadi berdasarkan pembacaan kita di sini dari Yohanes 24 ayat yang ke-24 sampai pada ayat yang ke-29. Secara pribadi mengenai Paskah ini adalah saya ragu karena di dalam Paskah kita ini tahun 2020 ini yang kita merayakan, uang yang dibutuhkan itu adalah 23 juta saudara-saudara. Secara pribadi saya tuh punya keraguan, wah uangnya dapat dari mana ini? Nah, namun hari ini percayalah kepada Tuhan. Tuhan akan memenuhi apa yang kita ragukan itu. Amin. Amin. Dan saya memberi tema khotbah pada siang hari ini. Kuasa kebangkitan Yesus menghancurkan keraguan. Amin. Kuasa kebangkitan Yesus menghancurkan keraguan, saudara-saudara. Jadi berdasarkan laporan teman-teman dari Thomas dan menurut pembacaan kita tadi, bahwa mereka itu melihat Yesus, saudara-saudara. Mereka melihat Yesus dengan tangannya yang lubang dan namanya yang ditikam pada saat itu. Jadi ketika laporan teman-temannya Thomas ini kepada Petrus, mereka tidak percaya. Thomas tidak percaya, saudara-saudara. Karena Thomas ini pengen bukti. Dia bilang sebelum saya melihat bukti, saya tidak akan percaya. Thomas bilang begitu. Berdasarkan ayat yang kita baca tadi, ayat yang 25. Jadi begitu juga, percayalah kepada Tuhan Yesus, saudara-saudaraku. Untuk Paskah kita yang tahun 2020 ini, uang yang kita butuh pada 23 juta akan ada. Amin. Poin yang pertama, bagaimana kuasa kebangkitan Yesus itu menghancurkan keraguan? Di ayat ke-24, Yesus datang menghampiri murid-muridnya. Jadi yang sesuatu di sini adalah kata datang. Datang dalam bahasa Yunani adalah erchomai. Artinya datang. Kedatangan Yesus di dalam persekutuan murid-murid pada saat itu, dalam keberadaan mereka dalam rumah yang terkunci, mereka menjadi senang. Mereka menjadi gembira karena melihat Tuhan. Tapi kata-katanya ini juga saudara-saudara ditulis dalam terjemahan baru 180 kali. Berarti ini sangat penting. Kedatangan Yesus menghampiri murid-muridnya yang lagi ada dalam rumah itu. Saudara-saudaraku. Jadi bentuk dari kata datang ini adalah, saudara-saudaraku, kalauris, bentuknya kalauris. Kalauris itu adalah maksudnya adalah untuk menyatakan sesuatu hal yang terjadi, yang benar-benar terjadi, yaitu kedatangan Yesus menghampiri murid-murid. Jadi ini tidak bohong, saudara. Jadi tidak bisa kita bilang, oh saya tadi selamat lewat sawah. Tidak. Padahal selamat lagi di sini. Itu bohong. Tapi murid-murid ini benar-benar melihat Yesus ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-murid itu. Nah, jadi kata ini tidak diungkapkan terus-menerus, tapi hanya dinyatakan kepada waktu tertentu, titik waktu, sekarang atau ke depannya. Fungsi halus ini apa tadi? Fungsi halus itu yang terpenting itu apa ya? Jadi fungsinya adalah waktu kedatangan Yesus itu merupakan tindakan yang dilihat murid-murid sebagai suatu bukti bahwa mereka itu benar-benar melihat Yesus datang menghampiri mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus tidak meragukan lagi, saudara-saudara, oleh murid-murid yang ada pada saat itu. Tetapi masih ada yang ragu di sini, saudara. Thomas masih meragukan
Maka dari itu di ayat yang ke-25 tadi itu Thomas masih tidak percaya terus. Sebelum saya melihat bukti, saya tidak akan percaya. Sebelum saya tidak melihat bukti, saya tidak percaya. Berarti Thomas ini mau menuntut bukti. Kedatangan Yesus yang saya mau tekankan adalah kedatangan Yesus datang di murid-muridnya, datang dengan keadaan yang kaget-kaget, datang hanya menenangkan hati murid-murid yang lagi mungkin mereka lagi berduka karena Tuhan Yesus belum meninggal, belum bangkit-bangkit, gitu kan. Nah, begitu juga dengan Thomas ini. Mungkin saja dia bilang, waduh, saya lagi bersih-bersih ini, nggak percaya nih Tuhan kok bisa meninggal begitu saja. Begitu, mungkin begitu saudara-saudaraku. Dia malah lagi sedih karena meninggalnya Tuhan. Nah, bagaimana? Kok masih bersedih? Ya iya dong, kalau ada yang meninggal masa nggak bersedih-sedih? Sedih juga sih. Tapi jangan terlarut-larut dengan Tuhan bilang. Amin. Jadi kedatangan Yesus hanya menenangkan hati murid-muridnya yang lagi galau, yang lagi ragu-ragu. Amin. Ya, masuk di poin yang kedua, saudara-saudara. Poin yang kedua, bagaimana, saya ulangi pertanyaan, bagaimana kuasa kebangkitan Yesus itu menghancurkan keraguan yang ada dalam diri kita saat ini? Yaitu yang kedua, Yesus datang memperlihatkan dirinya. Jadi Yesus itu datang memperlihatkan dirinya, saudara-saudara. Tidak, bukan apa lagi, bukan hanya datang menghampiri lagi, tetapi dia datang mengampuni. Datang memperlihatkan dirinya. Kalau dia memperlihatkan dirinya, sini loh Thomas, di ayat yang ke-27. Ini loh Thomas, saya ada sekarang loh Thomas. Masihkah kamu masih ragu-ragu dengan saya? Lihat lagi tanganku yang dipaku, bekas luka, lambungku ini bekas tembak. Masihkah kamu tidak percaya bahwa aku ini Tuhan? Thomas bilang apa saudara-saudara? Ya Tuhan bukan aku. Bahasa sederhananya adalah ya penguasa hidupku dan Tuhanku. Saudara-saudara, jadi ini kuasa kebangkitan Yesus itu benar-benar menghancurkan keraguan yang ada dalam diri kita. Thomas puas pada saat itu, saudara-saudara. Dan dia tidak ragu lagi kepada Tuhan. Makanya Tuhan bilang sama kita saat hari ini juga, ini firman Tuhan. Mulai sekarang kalau saudara-saudara yang masih ragu dengan kebangkitan Yesus, percayalah, jangan seperti Thomas. Amin. Akan lebih bahagia orang yang tidak melihat Yesus yang bangkit, yang percaya. Akan lebih bahagia orang yang tidak melihat Yesus namun percaya. Sekarang saya bilang sama kita semua, saya percaya Yesus itu bangkit dan mengalahkan keraguan yang ada dalam diri kita. Amin. Kesimpulannya saudara-saudaraku, buat kita semua pada saat siang hari ini, mulai hari ini, detik ini, percayalah Yesus. Yesus akan memberikan kehidupan kepada saudara-saudara. Yesus akan merubah pola pikirmu yang ragu-ragu itu menjadi pasti. Kamu jangan meragukan Tuhan mulai saat ini. Amin. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Biarlah firman Tuhan ini bermanfaat bagi kita semua.